Kembali lagi bersama saya di sini. Tentunya kita masih di Kilas Kisah Nyata. Kilas Kisah Nyata kali ini akan saya ambil dari kasus yang baru terjadi. Kasus yang baru terjadi 1 minggu yang lalu. Iya, tanggal 9 Desember 2024. Berarti baru 1 minggu berlalu kasus ini. Kalian mau tahu nggak kasus ini terjadi di mana? Kasus ini terjadi di India. Lagi-lagi di Bangalore. Kalian bisa lihat video pertama saya yang saya upload di YouTube. Itu adalah kasus yang saya bahas dari kota di India, yaitu kota Bangalore atau kota Bangalore. Itu tentang kisah pemotongan beberapa bagian tubuh seorang wanita. Tetapi kali ini kasusnya terjadi pada seorang pria yang tinggal di Bangalore atau Bangalore, di mana pada saat kematiannya ini dia meninggalkan sesuatu yang unik. Dia meninggalkan catatan kematian. Tapi catatan kematian ini bukan catatan kematian biasa, bukan death note juga ya gitu. Catatan kematian ini nanti kita bahas di Kilas Kisah Nyatanya ya. Tenang aja, nanti kita akan bahas secara keseluruhan. Tidak hanya itu aja, aku spill sedikit ya. Selain dia meninggalkan catatan kematian, dia meninggalkan 1 buah video. Bagaimana dengan Kilas Kisah Nyatanya? Apa sebenarnya yang terjadi oleh pria ini? Dan siapakah pria ini? Kita langsung lanjut saja ke Kilas Kisah Nyatanya. Pria ini bernama Atul Subhas. Dia berusia 34 tahun di tahun ini. Dia ini sebenarnya berasal dari Uttar Pradesh, tetapi setelah menikah, dia pindah ke Bangalore. Dia itu menikah dengan seorang wanita yang bernama Nikita Singhania pada 26 Juni tahun 2019. 1 tahun kemudian, pernikahan mereka dikaruniai seorang anak. Tetapi masalah rumah tangga ini mulai muncul pada tahun 2021. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berpisah. Nah, alasan perceraian mereka ini katanya itu karena si Nikita ini dia terlalu mendominasi dalam rumah tangganya dan dia itu menginginkan untuk si Atul ini, sang suami ini menjauh dari keluarganya. Sehingga mereka harus terpaksa bercerai dan anak semata wayang mereka tentunya dibawa oleh Nikita. Pada tanggal 9 Desember 2024, Atul ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menggantungkan dirinya. Dan mayatnya ini ditemukan oleh seorang polisi pada saat jam 6 pagi. Nah, kita lanjutkan kembali, kita flashback dulu apa yang terjadi pada si Atul ini. Pada tahun 2021, pada saat sidang perceraian ini sedang berlangsung, si Atul ini mendapatkan 9 tuntutan dari si Nikita. Tetapi yang bisa saya dapatkan di sini hanya ada 4 tuntutan saja. Sisanya tidak diketahui tuntutannya seperti apa. Tuntutan yang pertama adalah seks yang tidak wajar. Ini pun tidak didetailkan secara rinci apa yang sebenarnya terjadi. Tuntutan yang kedua adalah tuntutan mas kawin. Jadi si Nikita ini menuduh si Atul kalau misalkan si Atul ini yang sudah membuat ayahnya itu syok, sehingga ayahnya itu meninggal dunia. Akibat ini, si Nikita ini dia menuntut sebesar 10 lakh kepada si Atul, atau kalau kita rupiahkan, ini sebesar 180 juta rupiah. Nah, tuntutan yang berikutnya adalah tuntutan kasus dari kematian ayahnya si Nikita. Tetapi yang anehnya di sini ya, di salah satu sidang perceraian mereka ini, si Nikita tuh bilang sendiri kalau sebenarnya ayahnya itu meninggal pada 2019 bukan karena si Atul, tetapi karena ayahnya itu memang punya penyakit jantung. Jadi kita bisa lihat ya, dari sini aja ada 2 hal yang bertentangan, ada 2 hal yang berbeda. Jadi mana ini yang benar nih kita? Oke, kita lanjutkan lagi ke tuntutan yang berikutnya, adalah tuntutan kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi di sini saya tidak mendapatkan kekerasan apa yang dialami oleh si Nikita ini.
Apakah sebenarnya Nikita ini sedang berbohong atau memang seperti apa yang sebenarnya terjadi? Karena kasus ini pun masih dalam penyelidikan kepolisian di sana. Pada bulan Maret, saat sidang sedang berlangsung, si Nikita ini bisa-bisanya dia itu melontarkan kata-kata yang menghina dan mengejek si Atul ini. Kata-katanya kurang lebih seperti ini ya. Tum biskuiside kiu nahi karlete. Yang artinya, kenapa kamu itu nggak mati bunuh diri aja? Itu kata-kata dari si Nikita pada saat di persidangan. Dia mengejeknya itu di depan para hakim saat itu. Selain itu juga, si Nikita pun dia menuntut kalau misalkan si Atul ini mau ketemu sama anaknya, dia harus memberikan uang sejumlah 30 lak atau setara dengan sekitar 580 juta sekian ya. Nah, itu tuntutannya lagi. Tuntutan yang berikutnya terhadap anaknya ini, bahwa si Atul ini harus memberikan nafkah per bulan sebesar 3 lak atau sekitar 37 juta sekian dalam rupiah ya. Bayangkan, tuntutannya terlalu besar. Padahal si Atul ini dia bekerja sebagai seorang manajer, seorang teknisi di Bangalore. Dan kita juga nggak tahu ya gaji si Atul ini sebesar apa. Tetapi sepertinya kalau tuntutannya seperti itu, kemungkinan tidak akan bisa dipenuhi oleh si Atul. Sebelum si Atul ini melakukan bunuh diri, dia itu meninggalkan satu buah buku catatan, di mana buku catatan itu berjumlah 24 lembar halaman. Di situ dia menuliskan secara rinci apa yang sudah terjadi pada dirinya. Tidak hanya buku catatan saja, si Atul pun mengunggah sebuah video sebelum dia melakukan hal tersebut. Di dalam videonya itu pun dia menceritakan kembali apa yang sudah terjadi. Nanti kalian bisa cek aja sendiri videonya, kalian bisa searching aja di YouTube, itu sudah banyak banget videonya dia. Videonya itu berdurasi 81 menit atau sekitar 1,5 jam. Kalian bisa cari tahu sendiri ya. Aku akan tampilkan nanti sedikit potongan dari videonya si Atul ini. कोर्ट के डेट्स लग चुके हैं लास्ट 2.5-3 सालों में अक्रॉस ऑल केसेस, और 40 बार मैं खुद इन कोर्ट डेट्स को अटेंड करने के लिए बैंगलोर से जौनपुर जा चुका हूँ. Nah, selain itu juga, si buku catatan ini aku akan ceritakan sedikit apa yang aku dapat, informasi apa yang aku dapat dari beberapa sumber mengenai apa isi dari buku catatan ini. Ya, isi dari buku catatan ini yang pertama adalah si Atul ini dia meminta maaf kepada orang tuanya karena dia tidak bisa merawat orang tuanya pada saat orang tuanya ini sedang di masa tuanya. Selain itu juga, si Atul juga dia menulis catatan untuk anaknya. Dan si Atul juga dia meninggalkan sebuah hadiah terakhir untuk anaknya. Di catatan itu pun tertulis jika si Atul ini meminta tolong untuk memberikan hadiah terakhir ini kepada anaknya. Selain itu juga si Atul ini menulis tentang mantan istrinya. Di sini dia menulis bahwa mertuanya dan mantan istrinya ini dilarang untuk melihat jenazahnya. Kenapa si Atul ini dia bisa melarang mantan istri dan mertuanya untuk melihat jenazahnya? Karena dalam catatan itu pun dijelaskan, jika dari awal tahun 2020, mereka berdua ini selalu meminta uang dan menuntut uang kepada si Atul. Makanya dia dilarang untuk melihat jenazahnya si Atul. Selain itu juga Atul menuliskan jika upacara pemakamannya tidak boleh dilaksanakan sebelum kebenaran ini terungkap. Selain itu juga dia menuliskan jika terdakwa bebas, buang Abu Sayyaf di dekat Solokan. Tentu saja ini di dekat Solokan di pengadilan. Biarlah ini menjadi bukti betapa berharganya kehidupan di negeri ini. Itu yang ditulis oleh Atul. Dalam catatan itu,
Saat dia mengakhiri catatannya, dia menuliskan kurang lebih seperti ini. Masyarakat negeri ini harus mengetahui betapa buruknya sistem hukum dan penyalahgunaan hukum yang dilakukan oleh para wanita ini. Itu semua dari beberapa sumber yang bisa saya dapatkan dan yang bisa saya informasikan. Nah, untuk keterusan hukuman dari mungkin yang diduga pelaku ini, si mantan istri dan mertuanya, kabarnya sekarang itu mereka sudah mendapatkan surat untuk dipanggil ke pengadilan untuk dilakukan interogasi oleh pengadilan. Karena kasus ini masih berjalan dan baru banget terjadi, ini belum diketahui untuk kedepannya itu akan seperti apa. Apakah memang si Nikita ini mungkin diduga bersalah atau dia tuh menjadi salah satu pemicu atau melakukan seperti ini. Ini semuanya tuh masih dalam penyelidikan ranah yang berwenang ya. Nanti kalau mungkin kalian yang lihat video ini mungkin nantinya sudah ada hukuman apa, nanti kalian boleh sharing-sharing di komen ya, di kolom komentar. Oke, untuk akhir kata dan akhir video ini aku ucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, yang sudah klik video ini. Dan sekali lagi aku ucapkan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini agar nanti nextnya aku bisa semakin bertambah dalam seminggu, mungkin bisa 2-3 kali atau bahkan lebih untuk upload videonya. Oke, akhir kata aku ucapkan terima kasih dan see you in the next video. Bye-bye.